berbagai belahan dunia, konflik dan diskriminasi masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perbedaan suku, agama, ras, dan juga identitas seringkali memunculkan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Padahal, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bebas, dan juga dihargai martabatnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang harus kehilangan tempat tinggal, keluarga, bahkan harapan untuk hidup lebih baik akibat konflik yang berkepanjangan. Salah satu isu kemanusiaan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian dunia adalah krisis Rohingya. Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas muslim yang berasal dari Myanmar. Selama bertahun-tahun, mereka mengalami diskriminasi, pembatasan hak, hingga kekerasan yang membuat banyak dari mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman. Banyak pengungsi Rohingya yang harus hidup di kampung-kampung penampungan dengan kondisi yang terbatas. Tidak sedikit dari anak-anak kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan, sementara para orang tua hidup dalam ketidakpastian demi mempertahankan kehidupan keluarga mereka. Di era digital saat ini, informasi mengenai konflik dan krisis kemanusiaan dapat dengan mudah kita lihat melalui media sosial maupun pemberitaan internasional. Namun seringkali masyarakat hanya menjadi penonton tanpa benar-benar memahami penderitaan yang dialami oleh para korban. Di balik setiap berita terdapat kisah kehilangan, ketakutan, dan perjuangan kehidupan yang nyata. Karena itu penting bagi kita semua untuk membangun rasa empati dan kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, menolak diskriminasi, dan menjaga nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat. Krisis Rohingya menjadi pengingat bahwa perdamaian dan kemanusiaan adalah tanggung jawab bersama, tidak peduli perbedaan agama, suku, ataupun kebangsaan. Setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Mulai pembahasan ini, kita harapkan tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mampu mengambil pelajaran tentang pentingnya menghargai sesama manusia. Semoga isu ini akan dapat membawa wawasan, membuka sudut pandang baru, serta menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di dunia ini. Halo guys, nantikan pembahasan mendalam mengenai podcast kami yaitu krisis Rohingya di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, tempat di mana kita membahas isu sosial, kemanusiaan, dan juga hak asasi manusia yang sedang menjadi perhatian dunia. Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengangkat sebuah topik yang sangat penting sekaligus menyentuh sisi kemanusiaan, yaitu mengenai krisis Rohingya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, kita akan perkenalan dulu. Saya Aldi Rahmat Wijaya sebagai host di sini, kemudian ada Erin Utami sebagai narasumber pertama, dan juga ada Agel Azara sebagai narasumber kedua, kemudian ada Tegar Habib Adiasta sebagai narasumber ketiga. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mungkin masih ada yang bertanya, sebenarnya siapa itu Rohingya? Jadi Rohingya itu adalah suatu kelompok etnis minoritas muslim yang tinggal di wilayah Rakhine, Myanmar. Namun selama bertahun-tahun mereka mengalami diskriminasi, tidak diakui sebagai warga negara, sehingga mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pengungsian massal. Akibat konflik tersebut, banyak masyarakat Rohingya yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan hidup sebagai pengungsi di negara lain. Isu ini kemudian menjadi perhatian dunia karena dianggap berkaitan dengan pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas akar diskriminasi terhadap Rohingya, kondisi mereka saat ini, dampak pengungsian massal, bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, hingga solusi untuk penyelesaian konflik tersebut. Jadi, tetap dengarkan podcast ini sampai selesai, karena isu kemanusiaan bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia
memahami arti keadilan dan hak asasi manusia. Selamat mendengarkan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama tentang akar diskriminasi Rohingya. Kalau dilihat dari sejarahnya, diskriminasi terhadap Rohingya ini sudah berlangsung cukup lama, di mana pemerintah Myanmar ini menganggap Rohingya bukan bagian dari etnis resmi negara mereka. Iya, dan puncak mereka terjadi pada saat diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Di situ Rohingya kehilangan status kewarganegaraan dan menjadi status stateless atau tidak memiliki negara. Padahal kalau kita kaitkan dengan teori universal human rights, setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi, termasuk hak kewarganegaraan dan perlindungan hukum. Jadi kondisi ini sudah sangat jelas bertentangan dengan prinsip dasar HAM internasional. Betul, karena ketika seseorang tidak diakui kewarganegaraannya, otomatis banyak hak dasar mereka juga ikut hilang. Dan dari situ kemudian muncul berbagai masalah lanjutan seperti diskriminasi, pembatasan hak, hingga konflik yang lebih besar. Nah, kalau semisalkan kita lanjut nih, melihat kondisi Rohingya saat ini, sebenarnya situasinya masih cukup memprihatinkan ya. Iya, sampai sekarang banyak dari mereka tinggal di kampung pengungsian dengan akses yang sangat terbatas, mulai dari pendidikan, kesehatan, makanan, dan juga pekerjaannya. Bahkan kondisi di kampung pengungsian itu seringkali tidak layak, sehingga mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dan tidak sedikit juga yang akhirnya memilih untuk pergi lewat jalur laut meskipun risikonya sangat besar demi mencari tempat yang lebih aman. Berarti mereka benar dalam kondisi terdesak ya. Betul, kondisi ini juga tidak berdampak pada mereka saja, tapi juga ke negara lain. Karena pengungsian massal ini menimbulkan dampak regional dan dampak global, terutama bagi negara-negara yang menerima pengungsian Rohingya tersebut. Termasuk Indonesia juga yang berapa kali menerima kedatangan pengungsi Rohingya. Berarti pengungsian massal Rohingya ini berdampak ke banyak negara ya. Betul, negara-negara seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga ikut merasakan dampaknya. Mereka juga menerima pengungsi dalam jumlah besar. Dampaknya lebih ke sosial atau ekonomi sebetulnya? Keduanya, negara tujuan harus menyediakan tempat tinggal, bantuan makanan, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Tapi di sini kita juga harus sadar bahwa mereka datang itu bukan untuk mencari masalah. Mereka datang karena ingin selamat. Krisis ini menjadi perhatian dunia internasional karena menyangkut kemanusiaan dan hak asasi manusia. Jadi kalau semisalkan kita kaitkan dengan hak asasi manusia, pelanggaran apa yang sebenarnya dialami Rohingya ini? Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami Rohingya cukup banyak, yang dimana mulai dari diskriminasi, pembatasan kebebasan bergerak, pengusiran paksa, kekerasan fisik, hingga pembakaran permukiman warga mereka. Selain itu, mereka juga kehilangan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, bahkan kewarganegaraannya. Kalau kita kaitkan dengan state responsibility theory, seharusnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Tapi dalam kasus ini, Myanmar justru dianggap gagal menjalankan tanggung jawab tersebut. Tapi dalam kasus ini, Myanmar justru dianggap gagal menjalankan tanggung jawab tersebut. Jadi bisa dibilang ini bukan hanya pelanggaran biasa, tapi sudah masuk ke pelanggaran HAM yang serius ya. Tapi gini, banyak orang bilang dunia internasional terlalu lambat menangani krisis Rohingya. Pertanyaannya, apakah solusi konflik ini benar-benar bisa terwujud? Atau cuma jadi pembahasan tanpa tindakan nyata? Kalau menurut saya sih, dunia terlalu banyak bicara, di mana Rohingya ini sudah menderita bertahun-tahun, tetapi konfliknya ini masih berlanjut dan terus terjadi. Tapi penyelesaian konflik internasional memang tidak semudah itu. Ada urusan publik, kedaulatan negara, dan hubungan antar negara yang harus dipertimbangkan. Nah, itu masalahnya. Kalau semuanya hanya dipertimbangkan secara politik, kapan sisi kemanusiaannya itu diperhatikan? Berarti menurut Erin, dunia terlalu lambat karena lebih memikirkan politik dibandingkan kemanusiaan.
Iya, karena kalau benar-benar serius, harusnya ada tindakan yang lebih tegas untuk melindungi Rohingya. Menurut saya, keduanya itu sangat penting. Tekanan dari internasional memang perlu, tapi solusi jangka panjang juga harus dibangun lewat dialog, perdamaian, dan pengakuan hak Rohingya sebagai manusia. Jadi, intinya bukan hanya soal menghentikan konflik berarti ya, tetapi juga harus memastikan bahwa Rohingya ini mendapatkan hak hidup yang layak. Betul, karena selama diskriminasi masih ada konflik yang bisa terus berulang. Wah, berarti menarik juga pembahasannya ya. Jadi, penyelesaian konflik Rohingya memang dibutuhkan kerjasama banyak pihak. Jadi, bukan dari partisipasi satu negara saja yang untuk membantu. Oke teman-teman, dari pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwasannya krisis Rohingya bukan hanya persoalan konflik biasa, tetapi juga menyangkut isu kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang serius. Diskriminasi, kehilangan kewarganegaraan, hingga pengungsian massal menjadi bukti bahwa hak asasi manusia masih perlu diperjuangkan di berbagai belahan dunia. Terima kasih untuk Erin, Agel, dan juga Tegar atas diskusinya hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast mengenai krisis Rohingya antara diskriminasi dan kemanusiaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semua.